Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan integral pada luas daerah. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kalkulus integral dengan dosen pengampu Ibu Nurliani Manurung. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Kevin Fabian Simanjuntak, Lady Christine Elizabeth Borujawa, Nazla Anissa Gunawan Sirait, Putri Linggasari, Reni Rasnita Manurung, Suatun Nisa Ritonga. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Fabian Simanjuntak, nomor NIM 42133111070. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar. Penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari sangat luas, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Aplikasi integral banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu. Beberapa contoh penggunaan integral dalam disiplin ilmu alam adalah digunakan dalam bidang biologi untuk menghitung laju pertumbuhan organisme, dalam bidang fisika untuk menghitung massa, pusat massa, usaha, dan tekanan zat cair. Sedangkan aplikasi integral untuk hal-hal yang lain, misalnya digunakan untuk mencari luas suatu area, menghitung volume benda, dan lain sebagainya. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi integral yang telah dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan yang diberikan. Sebagai ilustrasi, dengan runtuhnya jembatan Tacoma, Washington yang panjangnya 1,8 km dibuka pada 1 Juli 1940. 4 bulan kemudian, jembatan tersebut runtuh karena badai yang berkekuatan 68 km per jam. Sedangkan di Indonesia, runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada 26 November 2011 yang disebabkan kesalahan konstruksi dasar. Halo semuanya, aku Reni Rasnita Manurung akan menjelaskan materi yang pertama yaitu luas daerah dengan konsep limit jumlah Riemann. Dalam menentukan luas daerah dengan konsep limit jumlah Riemann, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat partisi, mengaproksimasi, menjumlahkan, dan menghitung limitnya. Misalkan daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi y sama dengan fx yang kontinu pada titik 0, a dan sumbu x, seperti gambar 4.1. Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan luas bidang dengan konsep limit jumlah Riemann. Pertama, gambarlah daerahnya. Kedua, bagilah interval menjadi selang yang sama panjang. Ketiga, partisilah daerah tersebut menjadi 0 sama dengan x0 kurang dari x1, kurang dari x2, kurang dari xi kurang 1, kurang dari xi, kurang dari dan seterusnya hingga kurang dari xn sama dengan a. Keempat, masing-masing partisi buatlah persegi panjang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa partisi ke i pada interval xi kurang 1, xi dengan mengambil titik sampel pada ujung selang xi elemen xi kurang 1, xi. Kelima, aproksimasi luasnya, yaitu tentukan luas persegi panjang ke i dengan rumus Li sama dengan fxi dikali delta xi dengan panjang sama dengan fxi. Keenam, jumlahlah luas semua persegi panjang dengan rumus Li sama dengan sigma dari fxi dikali delta xi. Ketujuh, hitung nilai limit jumlahnya. Jika partisi diambil sebanyak n menuju tak hingga, maka luas bidang datar sebagai berikut. Luas bidang datar sama dengan sigma dari fxi dikali delta xi untuk i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan n, atau luas bidang datar sama dengan limit sigma dari fxi dikali delta xi, i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan n untuk n menuju tak hingga. Halo semuanya,
Aku, Putri Linggasari, akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu luas daerah dengan konsep integral Riemann. Teorema yang pertama dari materi ini yaitu luas daerah dibatasi satu kurva di atas sumbu X. Misalkan D adalah suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f yang kontinu a, b, fx besar dari sama dengan 0 pada a, b, garis x sama dengan a, garis x sama dengan b, dan sumbu x, maka luas D sama dengan limit sigma dari fx bar i dikali delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n untuk n menuju tak hingga sama dengan limit sigma dari fx bar i dikali delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n untuk partisi delta menuju 0 sama dengan integral a ke b fx dx. Teorema yang kedua yaitu luas daerah dibatasi satu kurva di atas sumbu Y. Misalkan D adalah suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi X sama dengan Fy yang kontinu C, D, Fy besar dari sama dengan 0 pada C, D, garis Y sama dengan C, garis Y sama dengan D, dan sumbu Y, maka luas D sama dengan limit sigma dari Fy bar I dikali delta Yi dengan I sama dengan 1 sampai N untuk N menuju tak hingga sama dengan limit sigma dari Fy bar I dikali delta Yi dengan I sama dengan 1 sampai N untuk partisi delta menuju 0 sama dengan integral C ke D Fy dy. Halo, saya Lady Christine Elizabeth Borujawak dengan NIM 42111111014 akan menjelaskan materi yaitu mengenai materi yang saya akan bawakan yaitu materi luas daerah dibatasi satu kurva di bawah sumbu X. Perhatikan grafik berikut. Grafik berikut adalah grafik luas daerah dibatasi satu kurva di bawah sumbu X. Misalkan D adalah suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f yang kontinu a, b. Fx lebih kecil sama dengan 0 pada a, b. Garis x sama dengan a, garis x sama dengan b, dan sumbu x. Maka luas D sama dengan limit sigma dari fx bar i dikali delta xi dengan i sama dengan 1 kurang n untuk n menuju tak hingga sama dengan limit sigma dari fx bar i dikali delta xi dengan i sama dengan 1 kurang n untuk partisi delta menuju 0 sama dengan integral a ke b minus fx dx sama dengan minus integral a ke b fx dx. Baik, materi yang selanjutnya saya akan jelaskan yaitu mengenai materi luas daerah dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu x. Perhatikan grafik tersebut. Grafik dari luas daerah dibatasi kurva Y sama dengan fx dan sumbu x. Misalkan D adalah suatu daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi x. Sumbu x, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan c. Dengan fx lebih besar sama dengan 0 pada interval a, b, dan fx lebih kecil sama dengan 0 pada interval b, c. Maka luas daerah D adalah rumus dari luas D adalah integral A ke B fx dx kurang integral B ke C fx dx. Halo semuanya, saya Usatuni Saritonga akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu luas daerah antara dua kurva dengan integral Riemann. Teorema 5, yaitu luas daerah antara dua kurva. Perhatikan pada gambar.
Misalkan D adalah suatu daerah yang dibatasi dua kurva fungsi Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx, dengan fx lebih besar dari gx pada interval AB. Maka luas daerah D adalah limit sigma fx bar I kurang gx bar I dikali delta xi, dengan I sama dengan 1 sampai N untuk N menuju tak hingga. Atau luas D adalah integral A ke B dari fx kurang gx dx. Contoh soal, luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah titik-titik satuan luas. Penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir terbatas pada selang titik potong kedua kurva. Untuk itu, kita akan mencari koordinat titik potongnya dulu dengan cara menyamakan kedua fungsi. Maka diperoleh x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Untuk x sama dengan min 2 diperoleh y sama dengan 4, dan untuk x sama dengan 1 diperoleh y sama dengan 1. Jadi, koordinat titik potongnya adalah min 2, 4, dan 1, 1. Karena variabel integralnya menggunakan x, maka kita beri batas atas dan batas bawah integral berdasarkan absis titik potong, yaitu x sama dengan minus 2 sebagai batas atas dan x sama dengan 1 sebagai batas bawah. Kurva y sama dengan 2 kurang x selalu berada di atas kurva y sama dengan x kuadrat pada interval x lebih besar minus 2 lebih kecil 1, sehingga luas daerah yang diarsir dinyatakan oleh luas sama dengan integral minus 2 ke 1 dari y atas dikurang y bawah dx, sama dengan integral minus 2 ke 1 2 dikurang x kuadrat dx, sama dengan integral minus 2 ke 1 minus x kuadrat dikurang x tambah 2 dx, sama dengan min sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat tambah 2x dengan batas minus 2 sampai 1, sama dengan min 1/3 1 pangkat 3 dikurang 1/2 1 pangkat 2 tambah 2 dikali 1, dikurang min 1/3 kali minus 2 pangkat 3 dikurang 1/2 kali minus 2 pangkat 2 tambah 2 dikali minus 2. Dan didapat hasil akhirnya yaitu 9/2. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 9/2 satuan luas. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.